Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hiyadul Abdul Hakim, mahasiswa program studi PAI atau Pendidikan Agama Islam tingkat 3 kelas A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education menurut Islam. Dari pendahuluannya, konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education dalam Islam adalah proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sejak manusia lahir hingga meninggal. Nah, juga mencakup aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial untuk mencapai kedewasaan diri dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan dalam perspektif barat itu bisa disimpulkan seperti pendapat dari René Descartes yang berbunyi cogito ergo sum, yang memiliki aku berpikir bahwa aku ada, yang artinya jika manusia berarti berpikir maka manusia tersebut dianggap tidak ada kehadirannya. Nah, adapun juga landasan konseptual mengenai pendidikan seumur hidup dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama itu Al-Quran Al-Hadis. Pastinya kedua hal ini wajib dicantumkan karena sudah menjadi sumber hukum agama Islam dan juga akal. Nah, akal ini digunakan sebagai amanah. Yaitu apa? Akal ini digunakan untuk memproses sebuah ilmu yang baru atau mungkin yang kita baru tahu saja dari Al-Quran maupun hadis maupun secara empiris dan sebagainya. Nah, tujuan long life education di Islam ada empat poin di sini. Yang pertama yaitu membentuk insan kamil atau manusia paripurna, bukan hanya terampil secara teknis tetapi matang secara spiritual. Ini sudah menjadi tujuan akhirnya dari mata kuliah ini sendiri, yaitu ilmu pendidikan Islam, yang dimana tujuan kita mempelajari itu ialah menjadi insan kamil. Nah, kemudian kedua yaitu membangun kesadaran moral dan akhlak agar mampu menjalankan kehidupan sesuai syariat. Kalau misalkan kita dibayangkan manusia hidup tanpa moral dan juga tidak memiliki akhlakul karimah, maka bisa dipastikan kehidupan manusia tidak ada bedanya seperti binatang-binatang yang tidak diberi akal. Nah, poin ketiga yaitu meningkatkan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Kalau misalkan kita selaku umat muslim di zaman kontemporer ini menolak untuk mencari ilmu mengenai perkembangan teknologi yang membuat kita bisa beradaptasi dengan zaman, lalu bagaimana dengan Ibnu Sina ataupun ilmuwan-ilmuwan yang lahir atau tumbuh berkembang di Golden Age of Islam, yakni lebih tepatnya pada masa Bani Abbasiyah. Nah, itu kan pasti kontradiktif atau berlawanan dengan pemikiran yang sangat dogmatis terhadap intelektual. Keempat, yaitu menjaga kesinambungan ibadah dan amal soleh melalui pemahaman yang terus berkembang. Lalu di sini ada karakteristik long life education. Yang pertama yaitu holistik, yaitu mencakup 4 aspek tadi. Yang pertama rohani, jasmani, intelektual, dan sosial. Jadi maksud dari long life education atau pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam ini bukan hanya menekankan unsur agama saja, melainkan seluruh aspek yang bisa menjadi jati diri manusia sendiri itu. Manusia itu sendiri, rohani, bagaimana cara kita misalkan mengatur atau mengurus roh kita. Kemudian jasmani, bagaimana cara kita mengelola keadaan fisik kita. Kemudian intelektual, bagaimana cara kita memperoleh ilmu atau mempertahankan pengetahuan yang kita dapat. Dan juga sosial, bagaimana cara kita berinteraksi agar misalkan
agar intelektual kita bisa diterima secara konseptual dan sistematis oleh orang lain. Yang kedua, berorientasi atau berfokus kepada proses. Jadi, long life education ini dalam Islam itu berpatok kepada prosesnya, bukan hasilnya saja. Karena kalau misalkan hasil itu memang bagus, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara memperoleh, bagaimana proses pengolahan atau proses pemikiran supaya mendapatkan jawaban yang bagus itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bertahap dan berkelanjutan. Poin ketiga ini memiliki koalisi yang kuat dengan poin kedua, yang dimana proses ini juga pasti memiliki tahapan-tahapan dan juga berkelanjutan ataupun berkesinambungan. Nah, yang terakhir, berbasis amal. Kenapa berbasis amal? Supaya tidak menghilangkan esensi Islam di dalamnya. Kemudian ada contoh implementasi long life education atau pendidikan seumur hidup dalam Islam. Yaitu yang pertama, poin keluarga sebagai sumber ilmu pertama. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibumu itu ialah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Begitu. Mungkin kata-kata tersebut sudah cukup untuk menjelaskan kenapa keluarga sebagai sumber ilmu pertama. Yang kedua, masjid atau majelis sebagai forum untuk pembelajaran masyarakat. Jadi tidak selalu sekolah, tidak selalu misalkan perguruan tinggi. Masjid juga bisa digunakan untuk mencari pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, bagi kehidupan manusia begitu. Kemudian yang ketiga, pendidikan formal atau non formal. Nah, ini sebagai penguatan kompetensi lingkungan. Nah, pendidikan juga sebenarnya prosesnya itu dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekitar. Ketika lingkungan di sekitar tidak mendukung, maka proses pendidikan yang dialami oleh peserta didik atau manusia itu akan menimbulkan efek seperti nabrak atau kontradiktif begitu, sehingga menghambat dan tidak terlalu efisien proses pembelajarannya begitu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pembelajaran mandiri seperti membaca, berdiskusi, dan refleksi spiritual. Nah, saya bisa menyebutkan atau bisa menyimpulkan bahwasanya keempat implementasi ini merupakan rancangan dari kurikulum deep learning. Karena apa? Seperti yang saya tadi bahas di slide kelima, bahwasanya berpacu kepada proses bukan hasil, dan juga terhadap poin keempat ini pembelajaran mandiri, yaitu membaca, berdiskusi, dan refleksi spiritual. Gitu. Jadi tujuannya yaitu bagaimana cara kita untuk mendapat ilmu itu dengan sangat mendalam dan detail. Nah, ada relevansi kontemporernya. Di era perubahan besar, Muslim dituntut terus belajar agar tidak tertinggal dalam teknologi, mampu mengambil keputusan etis, dan tetap berpegang pada nilai Islam di tengah globalisasi. Jangan sampai kita kalah oleh ilmuwan yang hidup 1000 tahun yang lalu seperti Al-Biruni, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, dan lain sebagainya yang menciptakan banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa membuat revolusi perkembangan atau perkembangan peradaban manusia hingga sekarang. Jadi kesimpulannya yaitu konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam bukan hanya slogan, tetapi sistem keyakinan yang menuntut manusia untuk belajar terus-menerus demi penyempurnaan iman, akhlak, dan peran sosial. Pendidikan juga dipandang sebagai perjalanan hidup, bukan fase hidup. Kata-kata sebelum video berakhir, ijazah itu hanya tanda bahwa seseorang pernah sekolah, bukan tanda seorang pernah berpikir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.